Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Elderly Farmer. Kembali dengan saya di Petani Lansia di Kota Bitung. Hari ini, teman-teman, saya akan menuju ke kebun talas. Akan membicarakan tentang bagaimana cara menanam dan membuat agar tanaman talas ini bisa subur dan berbuah lebat kemudian besar. Oke, come on. Nah, teman-teman, ini adalah kebun talas yang umurnya sekarang sudah 3 bulan lebih. Nah, pagi ini saya akan menjelaskan pada teman-teman peminat atau yang ingin membudidayakan tanaman talas. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menanam ubi talas agar bisa bertumbuh subur, buahnya banyak dan besar-besar. Nah, di sini umur tanaman talas ini sudah berumur 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Nah, ini pertumbuhannya saya lihat cukup baik karena ini dilakukan pekerjaan yang tentunya cukup dikatakan ekstra. Karena saya mau jelaskan di sini bahwa awal dari menanam ini sebenarnya saya tanam ini tanpa dibajak, tanpa olah tanah. Caranya adalah awalnya di sini rumputnya agak lebat rumputnya, tetapi saya lakukan pertama adalah pemangkasan rumput. Setelah kira-kira 2 minggu sudah mulai tumbuh rumput baru, maka dilakukan pembuatan lubang tanam. Setelah lubang tanam dibuat selesai, namun bibit sudah disiapkan. Setelah lubang tanam selesai, dilakukan penyemprotan pada rumput yang sudah mulai tumbuh. Baru kita lakukan meletakkan bibit-bibit talas di lubang tanam yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah umur sekitar 2 bulanan, ini sudah mulai tumbuh rumput banyak. Jadi harus dilakukan pembersihan. Mau dicangkul atau disamprot, itu sama saja. Tapi yang paling bagus di sini dilakukan pembersihan dengan cara cangkul. Kemudian setelah umur 3 bulan, dilakukanlah pemupukan. Apa pupuk yang diberikan? Nah, kalau sekarang kan petani diberikan pupuk subsidi yang lebih murah. Memang kalau kita menggunakan pupuk yang non subsidi cukup mahal. Saya pikir pupuk subsidi ini juga sangat baik apabila kita lakukan dengan benar. Jadi setelah umur 3 bulan dilakukan pemupukan, kemudian ditimbun. Jadi ini sudah dipupuk, kemudian ditimbun. Jadi pupuk yang saya berikan ini hanya Ponska subsidi. Jadi setelah dipupuk,
dipupuk sekitar 10 cm dari tanaman. Kemudian ditimbun. Nah, nantinya setelah umur sekitar 6 bulan akan dilakukan pemupukan kembali dengan cara memberi pupuk, karena di sini akarnya sudah menyebar, sudah agak jauh dia menyebar. Jadi boleh ditaruh di sekitar sini, kira-kira 20-30 cm dari tanaman. Kemudian ditimbun sedikit. Tidak perlu terlalu banyak timbunan. Nanti umbinya akan sulit untuk berkembang. Jadi cukup ditimbun sedikit, karena nanti umbinya dia akan menyebar ke samping. Dia tidak akan, kalau tidak ditimbun, nanti umbinya akan tumbuh. Jadi di pasaran tidak laku. Kalau umbinya sudah ada tunas, tidak laku di pasaran. Jadi caranya ditimbun sedikit agar buahnya dia menyebar ke samping dan besar. Nah, kenapa 2 kali dipupuk? Memang sebenarnya 1 kali saja cukup, cuma hasilnya akan lebih baik kalau dipupuk 2 kali. Karena pengalaman saya menanam ubi talas, kalau 1 kali pupuk hasilnya per karung sampai 20 pohon, 15 sampai 20 pohon 1 karung. Tetapi kalau dilakukan pemupukan 2 kali, 5 sampai 10 pohon bisa 1 karung. Nah, sekarang ini harga ubi talas cukup menggembirakan bagi petani. Kalau sebelum waktu COVID, memang petani sangat kesulitan karena tidak ada pembeli. Karena talas ini terbanyak dikirim ke antar pulau, yaitu Kepulauan Sangihe Talaut, dan yang terbanyak di Papua, Sorong, Timika. Nah, itulah teman-teman, sebagai informasi saya tentang bagaimana menanam ubi talas dan perlakuannya agar dia bisa bertumbuh bagus dan menghasilkan cukup banyak. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan silakan mencoba. Semoga sukses. Selamat pagi.